Mbak Dayang juga terlihat senang karena Pangeran Gyeosong dan Pangeran Songnam juga lulus. Selir lainnya sangat terkejut, tidak menyangka kalau Pangeran Songnam yang paling suka membolos dan paling berandal bisa lulus. Sedangkan Selirko merasa kecewa karena anaknya Pangeran Simso tidak bisa lulus dan dikalahkan oleh Pangeran Songnam. Pada saat sang raja rapat untuk masalah tes kedua, Ratu tiba-tiba menghadap untuk meminta izin membawa putra mahkota keluar istana untuk pergi ke pemandian air panas dan mengobati penyakit kulitnya dengan pertimbangan para menteri sibuk untuk membuat soal ujian untuk tes kedua. Dan raja pun setuju, putra mahkota berangkat dengan pengawalan, tapi itu hanyalah kamuflase karena ia tidak pergi ke pemandian air panas, melainkan istirahat di istana ratu untuk beberapa waktu karena ingin fokus untuk istirahat dan menjalani pengobatan. Ketua Dewan segera melaporkan kejadian itu kepada Selir Huang, yang tak lain adalah anaknya, dan mulai bergosip dan menduga-duga tentang penyakit putra mahkota yang semakin parah. Mereka pun membahas Pangeran Wisong yang tak mendapatkan juara 1, padahal sudah mempersiapkan dengan matang. Namun karena soal tambahan dari raja, rencana mereka pun jadi kacau. Namun dengan kejadian ini mereka menjadi tahu bahwa raja selalu mempunyai rencana sendiri, sehingga mereka tidak kecolongan lagi. Setelah kabar putra mahkota keluar istana, meredakan rumor yang beredar bahwa putra mahkota sakit parah. Ratu pun mulai fokus untuk mengurus masalah Pangeran Gyeosong yang memiliki keinginan untuk menjadi wanita. Keesokan harinya, Slirte dengan senang menemui Ibu Suri, dan Ibu Suri memberi bocoran bahwa Pangeran Bogem mendapat peringkat pertama. Slirte pun sangat gembira, ia pun berharap Ibu Suri dapat mendukung Pangeran Bogem untuk menjadi teman belajar putra mahkota. Ibu Suri pun setuju, namun Slirte harus melakukan permintaannya, termasuk jika Ibu Suri meminta nyawanya. Awalnya Slirte merasa ragu, namun demi mewujudkan impiannya menaikkan derajatnya, ia pun setuju dengan syarat Ibu Suri. Di tempat berbeda, Mbak Dayang melaporkan kepada Ratu bahwa tabib yang mereka cari yaitu tabib Ye Sang-uk sudah meninggal. Ia meninggal dalam suatu kebakaran bersama dengan keluarganya, dan itu membuat Ratu semakin pusing karena itu sepertinya sudah direncanakan. Setelah menghadap Ratu, Mbak Dayang pun disuruh menghadap Ibu Suri. Ia pun terpaksa menceritakan tentang putra mahkota yang saat ini ada di istana Ratu untuk menjalani pengobatan. Namun saat Ibu Suri menanyakan masalah Pangeran Gyeosong, Mbak Dayang pun pura-pura bego, bilang kalau ia tak tahu bahwa ada rumor tentang Pangeran Gyeosong. Sehingga Ibu Suri mengira Ratu belum tahu tentang masalah kelainan Pangeran Gyeosong. Setelah menghadap Ibu Suri, Mbak Dayang pun langsung cus menghadap majikannya. Ia pun menginformasikan bahwa Ibu Suri sudah tahu tentang rahasia Pangeran Gyeosong yang ingin menjadi wanita. Sesuai dugaan, Ibu Suri dengan wajah sok ramahnya mengajak Ratu berjalan-jalan keliling-keliling istana bersama raja. Jelas tujuannya untuk menangkap basah Pangeran Gyeosong. Ratu pun terpaksa ikut karena raja mengajaknya. Setelah Mbak Dayang tahu Pangeran Gyeosong tidak ada di kamarnya, ia pun berlari dengan kecepatan turbo melaporkannya kepada Ratu. Dengan wajah sok manisnya, Ibu Suri pun mengajak raja untuk pergi ke suatu tempat yang belum pernah raja kunjungi. Pada saat yang tepat, Mbak Dayang pun tiba dan langsung menghadap Ratu dan membuat alasan kalau ada masalah dalam persiapan perjamuan, dan Ratu pun harus pergi ke sana. Ratu pun langsung meminta izin kepada raja untuk pamit dan mengurus masalah tersebut. Dan dengan wajah liciknya, Ibu Suri pun mengerahkan segala cara agar Ratu tidak pergi. Tetapi raja mengizinkan Ratu untuk pergi, membuat Ibu Suri yang rempong ini sangat kesal. Tapi tak mengapa pikirnya, karena kalau raja memergoki Gyeosong menjadi waria, pasti raja akan murka. Untunglah pada saat tiba di sana rumah itu pun terbakar dan Gyeosong tidak bisa berubah menjadi Power Ranger lagi. Jelaslah Emak Suri pun kesal, rencana yang sudah ia susun menjadi sia-sia. Ia pun yakin pasti kebakaran itu adalah ulah dari Ratu. Ia pun langsung menemuinya dan mengatakan kepada Ratu kalau ia pasti akan membongkar rahasia tersebut.
Lagi-lagi Ratu pun cuek karena semua bukti sudah menjadi debu. Kesal dengan tingkah pola Ratu, Ibu Suri pun mengalihkan pembicaraan tentang kondisi putra mahkota yang sakit-sakitan. Dan ia pun mengancam Ratu untuk mengganti posisi putra mahkota dengan pangeran yang lebih layak. Dan itu adalah keahlian Ibu Suri untuk menempatkan anak selir di posisi putra mahkota. Namun Ratu pun tak takut untuk menghadapi Ibu Suri. Pada malam hari, Pangeran Gyeosong yang melihat semua properti langkanya terbakar hanya bisa bengong, berusaha mencari tahu penyebab kebakaran itu. Dan ia pun mengetahui dalang di balik kebakaran itu adalah Ratu. Ia pun bergegas pergi menemui ibunya dan langsung marah. Mengapa ibunya begitu kejam meluluh lantahkan semua impiannya? Dan akhirnya Ratu pun mengajak Pangeran Gyeosong ke gerbang timur. Diam-diam keluar dari istana ke sebuah tempat di mana Pangeran Gyeosong bisa berubah menjadi Ranger Pink alias wanita dan melukisnya. Ini menunjukkan tentang sikap Ratu yang bisa menerima Pangeran Gyeosong apa adanya karena ia adalah ibunya. Meskipun hatinya sangatlah sedih. Sambil merenung, Ratu pun mengingat kejadian siang itu karena Mbak Dayang sudah memberitahukan jalan pintasnya menuju markas Pangeran Gyeosong. Dan Ratu pun bisa menyalakan api tepat pada waktunya. Sebagai hadiah, Ratu pun memberikan Mbak Dayang vitamin yang biasa ia makan. Pangeran Gyeosong sendiri sangat puas dengan lukisan Power Rangers-nya, dan ia pun memeluk ibunya karena bisa menerima dirinya apa adanya. Bagaimanapun juga, Pangeran Gyeosong adalah putranya dan ia pun sangat menyayanginya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe Cinggu. Terima kasih.